Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada peserta didik baru di SMP Negeri 2 Arbugas yang berlokasi di Desa Nilande. Perkenalkan, nama Ibu Ria Mitasari SPD, dan tugas mengajar Ibu di sini adalah mengajar guru matematika dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Topik yang akan Ibu sampaikan pada sesi ke-7 ini mengenai informasi dampak dan manfaat teknologi informasi serta sanksi yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Selengkapnya, mari kita simak cuplikan berikut ini. Informasi, manfaat, dan dampak teknologi informasi serta sanksi yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Manfaat teknologi informasi dalam kehidupan. Yang pertama, manfaat di dunia bisnis. Kita sering melakukan berbelanja online melalui berbagai aplikasi, contohnya seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Tanpa teknologi informasi, kegiatan bisnis tersebut sulit terjadi. Maka dari itu, sejumlah pelaku bisnis mulai memfokuskan strategi pemasaran mereka dengan mengandalkan teknologi canggih. Sementara bagi konsumen, penerapan teknologi informasi memudahkan mereka saat mencari barang ataupun jasa yang dibutuhkan dalam waktu cepat dan harga yang terjangkau. Yang kedua, manfaat di dunia kesehatan. Peran teknologi informasi dalam bidang kesehatan berjasa dalam memperbaiki manajemen klinik hingga rumah sakit. Jika dulu staf harus mencatat riwayat kesehatan pasien secara manual dalam berkas, sekarang mereka dapat mengarsipkannya melalui komputer. Selain itu, saat ada tamu yang mencari kamar atau meminta rincian biaya, staf dapat melakukan pencariannya lebih cepat hanya dengan memasukkan data seperti nama pasien untuk mengakses database. Yang ketiga yaitu manfaat di dunia pendidikan. Seperti yang kita rasakan pada masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar tidak bisa kita lakukan secara tatap muka, maka kita melakukan pembelajaran secara online maupun daring dengan menggunakan laptop ataupun smartphone untuk mengumpulkan tugas dan melakukan pembelajaran. Terus yang keempat yaitu manfaat di dunia perbankan. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mendapat manfaat sangat maksimal dari kehadiran adanya teknologi informasi. Beberapa hal yang kita rasakan adalah adanya transaksi e-banking melalui smartphone, sehingga pembuatan rekening secara online. Kehadiran teknologi informasi tak dipungkiri dapat membantu perbankan dalam melayani nasabah tanpa harus meminta mereka datang ke bank, sehingga kita tidak perlu untuk mengantri ataupun menempuh jarak jauh untuk mengurus dokumen ke kantor cabang. Terus yang kelima, manfaat di dunia telekomunikasi. Manfaat di dunia telekomunikasi ini sudah lama sekali kita rasakan ya, seperti yang kita tahu kalau dulu ingin bertukar kabar dengan kerabat ataupun teman yang tinggal di luar kota, kita harus mengirim surat terlebih dahulu. Sekarang dengan adanya penerapan teknologi informasi, maka proses tersebut bisa dilakukan dengan lebih cepat. Bagaimana dengan cara menghadirkan telepon ataupun ponsel genggam, sehingga kita dapat melakukan hal tersebut dalam hitungan detik, yaitu bertukar kabar maupun mengirim pesan. Selanjutnya, dampak teknologi informasi dalam kehidupan. Yang pertama itu ada dampak positif teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran proses pembelajaran. Yang pertama itu dari pelatihan ke penampilan, yang kedua dari ruang kelas ke mobilitas,
Yang ketiga, dari kertas ke media online. Yang keempat, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Dan yang terakhir, dari siklus ke waktu nyata. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, dampaknya positif ya, dampak positif. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan teknologi informasi yaitu pada manajemen rekam medis dengan menggunakan kartu pintar. Hanya dengan memasukkan data pada kartu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Sehingga teknologi informasi juga dapat dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT scan ataupun MRI. Terus, dampak positif pada bidang transportasi. Penggunaan teknologi informasi pada bidang transportasi, misalnya teknologi pada pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan menggunakan program komputer. Selanjutnya, dampak positif pada bidang bisnis. Seperti yang dibahas di depan tadi, dampak positif pada bidang bisnis teknologi informasi diterapkan pada perdagangan elektronik atau online. Dengan fitur ini melakukan jaringan internet, memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung secara fisik. Dampak positif pada bidang perbankan. Salah satu kemajuan teknologi informasi dalam bidang perbankan yaitu internet banking, sehingga kita dapat melakukan transaksi perbankan hanya dengan membuka smartphone tanpa perlu pergi ke bank. Selanjutnya itu ada dampak negatif dari teknologi informasi. Yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta. Kemajuan teknologi informasi banyak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggadaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. Dampak negatif lainnya yaitu kejahatan siber. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan lain sebagainya. Kejahatan siber dapat terjadi lintas negara, sehingga memberikan kerugian sangat besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Dampak negatif lainnya yaitu pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari teknologi informasi. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi informasi guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Dampak negatif selanjutnya yaitu penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware-nya adalah bisa berupa virus, worm, keywalker, trojan, spyware, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu larangan dan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Di sini ada beberapa pasal perbuatan yang dilarang beserta dengan sanksinya. Ada pasal 27 ayat 1 sampai 4 dengan sanksinya pasal 45 ayat 1. Dan seterusnya ada pasal 32 ayat 1 dan sanksinya pasal 48 ayat 1.
Pasal 37, perbuatan yang dilarangnya berada di pasal 37 dan sanksinya ada di pasal 52. Di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh kasus tentang Undang-Undang ITE. Berdasarkan contoh kasus yang terjadi pada tahun 2018 yang menjerat seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani tentang pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Apabila kita melihat dari kasus tersebut, maka terdakwa dapat dipidana dengan memenuhi unsur yang ada di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi dianggap sangat penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target sasaran dari konten itulah yang menjadi korban, dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya. Sedangkan secara konteks dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas pembuatan dan penyebar luasan konten tersebut. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Ahmad Dhani ke Polda Jawa Timur pada 30 Agustus 2018. Kelompok ini merasa Dhani melakukan pencemaran nama baik. Karena kasus inilah Ahmad Dhani dikenakan tuduhan atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang merujuk pada pasal 311 KUHP yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduh suatu perbuatan bukan penghinaan. Itu adalah salah satu contoh pelanggaran dari teknologi informasi yang mengacu pada Undang-Undang ITE. Baiklah anak-anakku sekalian, sekian pembahasan dari Ibu mengenai manfaat informasi dan dampak teknologi informasi serta sanksi yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan videonya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kamu pahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.